Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Iik Barokatul Anwar, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 5A, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Nah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas psikologi agama, yaitu konsep manusia menurut madhab humanisme dan Al-Quran. Yang pertama adalah konsep manusia menurut madhab humanisme. Kata humanisme berasal dari kata humanatis, yaitu pendidikan manusia. Dalam bahasa Yunani disebut juga paideia, yaitu kata yang populer pada masa Cicero dan Varro. Adapun humanisme pada pertengahan abad ke-14 adalah gerakan filsafat yang timbul di Italia dan kemudian berkembang ke seluruh Eropa. Jadi, humanisme menegaskan bahwa manusia adalah ukuran segala sesuatu. Kebesaran manusia harus dihidupkan kembali yang selama ini kabur pada abad pertengahan. Aliran ini terdapat asas-asas penting mengenai manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak yang bebas. Kemudian, manusia adalah makhluk yang memiliki cita-cita. Jadi, cita-cita manusia itu harus tinggi dan merindukan segala sesuatu yang sangat ideal. Kemudian yang ketiga, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa yang kreatif. Kemudian, manusia adalah makhluk yang memiliki sadar akan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk yang memiliki esensi kesucian. Salah satu bagian dari humanistik adalah logoterapi. Viktor Frankl yang mengembangkan teknik psikoterapi yang disebut logoterapi. Logos yang berarti makna. Bahwa pandangan ini berprinsip hidup memiliki banyak makna. Dalam situasi yang menyedihkan, sekalipun tujuan hidup kita yang utama adalah mencari makna dari kehidupan itu sendiri. Artinya, kita memiliki kebebasan untuk memaknai apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, bahkan menghadapi kesengsaraan sekalipun. Madhab psikologi ini tidak memusatkan perhatian untuk mencari cara-cara meningkatkan prestasi dengan memanfaatkan potensi manusia yang dimiliki seseorang. Jadi, konsep madhab psikologi ini tidak mengkesampingkan kemungkinan terjadinya perbedaan-perbedaan yang genetik yang dibawa pada sejak lahir seseorang. Namun, konsensi itu juga mengakui adanya kemampuan-kemampuan yang bersifat umum pada seluruh spesies. Kemauan-kemauan hebat ini pasti ada di dalam manusia, tetapi sukar diukur. Kata Maslow, kita tidak dapat mengukur sampai berapa tinggi seseorang akan tumbuh. Kita hanya bisa mengukur berapa tinggi badannya saat ini. Jadi, kita tidak akan pernah mengukur seberapa pintar seseorang akan dapat berkembang dalam kondisi-kondisi yang serba terbaik. Kita hanyalah bisa mengukur seberapa pintar ia dan kondisi-kondisi yang nyata dan ada. Potensi manusia lebih jauh besar daripada wujud yang dimanfaatkan. Oleh karena itu, sebab manusia yang sebenarnya seperti jembatan yang dibangun oleh para insinyur. Jadi, mempunyai kapasitas yang lebih jauh besar dibandingkan dengan kekuatan yang ditopangnya. Dengan demikian, potensi manusia menurut psikologi humanistik adalah sejumlah unsur yang terdapat dalam diri manusia yang dapat dioptimalkan fungsinya. Jadi,
Potensi manusia tersebut tidak sama dengan makhluk yang lainnya atau yang membedakannya dari makhluk lain terutama hewan. Kemudian yang selanjutnya pandangan manusia menurut Al-Quran. Manusia menurut Al-Quran ditandai dengan menggunakan beberapa istilah, yaitu bani atau banu atau zuriat Adam yang berarti keturunan Nabi Adam alaihi salam, al-insan, an-nas atau al-bashir. Sejalan dengan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia dibekali dengan berbagai instrumen yang berbeda sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas kekhalifahannya. Pada sisi ini, manusia berbeda dengan hewan, sehingga dalam perspektif Islam, manusia tidak menjadi objek selayaknya dengan hewan. Manusia dalam perspektif Islam berbeda dengan konsep manusia dalam pandangan agama-agama selain Islam. Al-Quran telah mengungkapkan dan menjelaskan istilah-istilah manusia, yaitu yang pertama adalah al-insan atau an-nas, yang berarti adalah manusia. Kata al-insan digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia berbeda dengan binatang. Manusia ini memiliki rasa malu jika melanggar aturan. Manusia adalah makhluk terhormat dan mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah al-bashir, adalah gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, makan, minum, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhannya, atau berarti menampakkan sesuatu dengan baik yang indah. Kemudian yang selanjutnya adalah Bani Adam. Bani Adam artinya keturunan Nabi Adam alaihi salam, yang menunjukkan manusia dilihat dari sudut keturunannya. Manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam, jika ada yang mengaku bukan keturunan dari Nabi Adam alaihi salam, berarti bukan manusia. Oleh karena itu, bagi umat Islam tidak perlu memperdebatkan teori-teori yang mengakui ilmiah tentang asal-usul manusia berasal bukan dari Nabi Adam alaihi salam. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.